Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pauli saya Pauli. Yang saya hormati para asatiz, para guru, para kiai yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus sahibul barnamiz Bapak Ustadz Edi, Bapak Ustadz Wawan yang dari Rajab. Rajab ya? Rajab apa mana? Rajab. Dan asatiz yang lainnya, yang Ustadz Gilang dari mana Pasir Nangka ya. Mudah-mudahan disuburkeun rezekina. Jemaah hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, akhinal kiram, akhinal kabir, Al-Hajj Saifullah min Cianjur, Abu Ya Saifullah, anu ti Cianjur jauh-jauh. Ini akhinal kabir min Cianjur. Jamaah hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca tentang tafsir. Sini nih, jangan belakang-belakang, sini depan. Kalau kaharep. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduuna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abattum wa la ana 'abidu ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma 'abattum wa la ana 'abidu ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma 'abattum wa la ana 'abidu ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma 'abattum wa la ana 'abidu ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma 'abattum wa la ana 'abidu ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma 'abattum wa la ana 'abidu ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma 'abattum wa la ana 'abidu ma
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin nggak hadir ya dia? Kemarin nggak hadir kemarin ya? Hari Minggu? Ya, nggak sini kemarin ya? Oh rame. Hah? Apa? Iya yang di sini tuh, yang Wasati itu. Kemarin hari Minggu? Kan nggak tahu emang? Hah? Kok nggak tahu? Yang kita ngobrol malam-malam itu ada nggak judulnya masih ada? Nggak ada. Iya. Yang online. Apa judulnya kemarin? Dialog apa? Dialog moderat. Hah? Hah? Dialog khotib moderat. Penting juga buat kita wawasan lah ya. Moderat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masih terusan ayat ya. Masih teruskan nyambung terus Al-Qur'an mah. Setelah Nabi Adam makan buah apa kemarin? Buah ada yang mengatakan buah anggur, ada yang mengatakan buah kurma. Jangan buah khuldi. Kalau Nabi Adam buah khuldi berarti kita ngikutin iblis. Siapa yang menamakan buah khuldi itu? Iblis. Nabi Adam makan buah khuldi, berarti orang nurutan iblis. Iblis ngomong buah khuldi. Ya. Tapi rata-rata ngomongnya begitu kan? Rata-rata buah apa? Khuldi. Rata-rata buah khuldi. Nah, ini namanya teliti, namanya ketelitian. Itu ketelitian namanya. Ad-diqqatu syarrun najah, mesti teliti. Jadi yang menamakan buah khuldi itu artinya kekal, iblis. Orang pipiluun ikut-ikutan. Wa qulna lan ngucap kami maksudnya isun agung Allah. Mutakallim ma'al ghair, mutakallim wahdah wa ma'al ghair. Kalau wahdah berarti lil muazzam nafsah. Mutakallim ada dua, ada mutakallim wahdah, ada mutakallim ma'al ghair. Ada mutakallim wahdah. Kalau mutakallim wahdah anak berarti. Yang kedua mutakallim ma'al ghair nahnu.
Atau mutakallim. Nah, nahnu nanti mutakallim tapi bisa digunakan untuk muazzam nafsah. Dan itu hanya ke Allah, nggak bisa ke kita. Kalau Allah muazzam nafsah wajar. Memang Allah maha gagah. Ihbitu pada turun sira kabeh. Ihbitu maksudnya kenapa pakai jamak, enggak ihbita, enggak Nabi Adam sama Siti Hawa saja, bi'tibari dzurriyyah, melihat sisi anak cucunya. Sebab anak cucu Adam nanti tinggalnya di muka bumi, begitu kan. Kita konteksnya Nabi Adam sama Siti Hawa. Kenapa ngomongnya tidak ihbita Allah, tapi ihbitu bi'tibari az-dzurriyyah, melihat sisi anak cucunya kita maksudnya. Ya. Pada turun sira kabeh. Lihat sama kita sawinya jumi'a bi'tibari dzurriyyah. Tuh. Dijamakkan lafaz ihbitu melihat sisi anak cucunya. Ilal ardi ke bumi. Maring bumi. Tuh, ay antuma. Tafsirannya ay antuma tegese sira karone. Siapa sira karone? Adam lan Hawa ya. Bima kalawan barang istamal tuma kang meliputi sira karone, kang ngawengku sira karone ali ngatasé ma. Siapa itu? Min zurriyatikuma, nyatane. Jadi min bayan daripada istamaltuma, yang menyertai, begitu. Kamu dan yang menyertai kamu berdua. Siapa? Anak cucu. Min zurriyatikuma, saking anak cucu sira karone. Ba'dukum utawi sebagian sira kabeh. Ba'du zurriyati tegese sebagian anak cucu, sebagian anak cucu Adam. Li ba'din kadue sebagian aduun iku musuh. Nanti di muka bumi ba'du zurriyah li ba'dihim adu. Bagaimana adu maksudnya? Min zulmi ba'dikum ba'do, saking zolime sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian, satu sama lain saling berbuat zalim. Diawali dengan perbuatan siapa? Qabil. Perbuatan siapa? Qabil. Ya. Jadi dengan perbuatan Qabil membunuh siapa? Habil. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan. Awas mangkana gara-gara awewe bisa ngabunuh ta. Tuh. Sebab si Qabil nggak mau dikawinin sama maunya sama kembarannya. Nggak boleh. Zaman Nabi Adam boleh kawin sama saudara, syariat Nabi Adam, asal jangan sekembaran. Itu nanti di Mekah, di surga juga kita boleh kawin sama saudara. Yang nggak boleh ke bapak, ibu, anak, itu nggak boleh. Ilal usul wal furu' nggak boleh. Kalau saudara boleh. Tuh, makanya syariat Nabi Adam ada. Kembaran nggak boleh. Si Qabil hayangna kembaran baik. Gitu, yang kembaran. Adi sertai sifat dengki, sifat hasud.
Nah ini zolim yang diawali oleh Qabil. Makanya awwalu man dakhalan nar minal insi Qabil. Yang pertama kali masuk neraka dari kalangan manusia Qabil. Wa awwalu man dakhalan nar minasyaiton iblis. Yang pertama kali masuk neraka dari kalangan setan iblis. Yang pertama kali Qabil dari manusia. Kalau dari setan iblis. Walakum lan iku tetep kadue sira kabeh fil ardi ing dalem muka bumi, ing dalem bumi mustaqarrun utawi tempat uti paanggonan meneng. Mustaqarrun maknanya maudhi'u qararin, tegese paanggonan netep di muka bumi, tempat manusia di muka bumi. Kalau malaikat di langit, tempat manusia di bumi. Malaikat tempatnya di langit, langit ke-1, langit ke-2, semua malaikat itu tempatnya. Wa mata'un lan kesenangan. Jadi fil ardi mustaqarrun wa mata'un, tempat tinggal kalau bahasa kitanya istiqmaudhu istiqrarin, wa mata'un dan tempat bersenang-senang. Ma tamatta'una bihi min nabatiha, tegese barang tamatta'una kang bersenang-senang sira kabeh bi kalawan ma, atau bisa biman alladzi ma tamatta'una tegese kang tamatta'una bersenang-senang sira kabeh bi kawan barang min nabatiha saking tumbuh-tumbuhane ardi, engkau saking hasile ardi, saking buah-buahe ardi. Nabat itu arti tumbuh-tumbuhan. Nanti kamu akan di bumi bersenang-senang menikmati hasil bumi. Mata yang dimaksud mata tamatta'u biha min nabatiha, nabatil ardi. Kita sudah melaksanakanlah semuanya hasil bumi. Durian segala macam, beras, itu hasil bumi namanya. Nabatil ardi namanya. Ini ayat ini. Ma tamatta'una walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un. Jadi di bumi kata Allah nanti tempat tinggal kamu dan tempat kamu bersenang-senang dari hasil bumi itu sendiri. Cuma ingat, enggak abadan. Tidak abadan. Sebab di sininya ilahin wa mata'un, ilahin ini yang jadi patokan. Ilahin maring waktu. Hin diartikan waktu inqidai ajalikum. Ilahin tumika maring waktu enteke ajal sira kabeh, begitu. Ayat tegese waktu inqidai entek ajalikum, ajal sira kabeh, sampai habis ajal kamu, sampai mati maksudnya. Sampai habis masa hidup kamu. Jadi bukan selamanya di bumi ini. Ilahinin ay ila waqti inqida'il ajal, sampai waktu habisnya ajal. Apa itu ajal?
ajal itu waktul maut. Ajal itu waktu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ila inqidai waqti ajalikum, sampai waktu habisnya ajal kalian. Waktul maut. Jadi enggak selamanya. Itu hin. Makna hin para jamaah, hin kalau kita kembali kepada lughah, kepada bahasa, waktun mubham. Jadi waktun ghairu muhaddad, tidak bisa ditentukan. Sehingga ada yang mengatakan hin itu 1 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan selamanya. Hin. Jadi ala hasabi siyakil kalam, tergantung kalam. Kalau di sini ilahin berarti sampai habis masa sampai habis usianya. Nah, sampai habis usia. Ya, ini ilahin. Jadi bukan kalau surga kan khalidina fiha abada, surga. Tapi kalau dunia, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Itu ilahin ay ila waqti inqidai ajalikum, beres sudah di dunia. Ini yang harus kita ingat. Kalau bahwa di dunia itu tidak kekal, di dunia tidak selamanya, di dunia cuma sampai habis masa usia kita, beres di dunia, begitu. Tidak abadi, ya. Makasih. Abadi itu bahasa Arab, abadan, ya, abadan bahasa Arab. Talaqqa banyak tafsirnya, ada yang menafsirkan di mana ta'allama, macam-macam. Fatalaqqa maka nerima Adam, fatalaqqa maka nerima Adamu, siapa Adam. Di sini ta'allama Adam, ya, ada juga macam-macam maknanya. Talaqqa, ya talaqqa, talaqqiyan, talaqqi, nerima ilmu maksudnya, nerima ilham. Fatalaqqa maka nerima Adamu, siapa Nabi Adam, mir rabbihi saking pangerane Adam, kalimatin ing pirang-pirang kalimat. Maksud talaqqa di sini alhama, ilhami Allahu ing Adam iyaha ing kalimat. Jadi Nabi Adam dikasih ilham oleh Allah. Ilham apa? Ilham kalimat-kalimat taubat.
Ya. Mana kalimatnya? Janji Rabbana. Nah, di sini apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dan itu kalimat yang diberikan oleh Allah, ilham yang diberikan. Apa ilham? Definisi ilham, ilqaul khair fi qalbi syahsin. Ilham, ilqaul khairi fi qalbi syahsin. Allah memberikan kebaikan di hati seseorang, itu ilham. Ilqaul khair fi qalbi syahsin. Kalau ilqaul waswasah fi qalbi syahsin, dari setan berarti. Dari setan. Ya. Jadi ada ilham, nanti ada was-was. Lamun ilham ada jadi kanan, nanti ada namanya malaikat apa? Mulhim. Malaikat yang ngasih ilham sebelah kanan, malaikat mulhim. Ilham definisinya ilqaul khair fi qalbi syahsin. Kalau taufik apa? Taufik lain lagi. Kalau taufik khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Khalqu, Allah menciptakan, qudrati kemampuan, ta'at keinginan, fil abdi di pada hamba. Khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Allah menciptakan keinginan taat pada seseorang, itu namanya taufik. Jadi kalau hayang ngaji, hayang sholat, itu taufik ngaranna. Dikasih sama Allah, hatinya diketuk, begitu taufik namanya. Ya, kudrat, sehingga dia merasa mampu untuk taat. Kalau susah, hese, berarti itu menang taufik. Itu menang taufik. Susah aja mau ngaji, susah aja mau ibadah, susah aja mau sedekah, berarti nggak dapat taufik. Taufik itu khalqu qudrati ta'ah fil abdi, taufik. Ya, kalau ilham tadi ilqaul khair fi qalbi syahsin, itu ilham. Nah, jadi Allah ngasih ilham ke Nabi Adam. Kalimat yang dimaksud kalimat di sini Rabbana zalamna anfusana. Tapi juga ada yang mengatakan innal murad bil subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi, ada yang begitu, ya. Tapi kita lihat yang masyhur aja. Yang masyhur Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masyhur. Alhama tegese ngailhami Allahu ing Adam atau Rabb ing iyaha ing kalimat. Wa fi qiraatin lan ing dalam sawiji qiraat binasbi Adama kalawan nasab lafad Adama wa raf'i kalimatin lan rafa lafad kalimat. Di riwayat di qiraat yang lain fatalaqa Adama min rabbihi kalimatun, begitu. Jadi ini ala hasabil qiraah. Boleh fatalaqa Adamu, boleh fatalaqa Adama. Qiraat sabah semuanya. Ayja'ahu, kalau dibaca Adama, ayja'ahu tegese teka hu ing Adam, nanti Adama jadi maf'ul. Begitu kalau dibaca Adama. Kalau dibaca Adamu, Adam jadi fa'il. Kita ja'a tegese teka sapa rabhu ing Adam bi kalimatin nantinya. Wahya lan utawi kalimat,
Rabbana zalamna anfusana iku kalimat Rabbana zalamna anfusana al-ayah. Minum kamu? Minum nggak ngantuk? Ngantuk kan minum? Jangan ngerokok. Rabbana zalamna anfusana al-ayah istamiril ayah begitulah ya. Al-hadis al-ayah al-ayata istamir al-ayah. Terusin ayatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalamna pada maka ngadoa Adam biha kalawan kalimat pataba maka nerima Allah alaihi ngatasi Adam. Taba bimakna qabila tegese nerima Allah taubatahu ing taubate Adam. Nabi Adam tobat lalu diterima oleh Allah tobatnya. Innahu satuhune Allah huwa ikutai Allah at-tawwabu iku kang akeh nerima tobat ala ibadihi ingatase hamba-hambane Allah. Kata-kata tawwab bisa untuk Allah, bisa untuk manusia. Kalau untuk Allah maknanya kasirul qabul liman taba. Allah yang banyak menerima tobat. Ya, kasirul qabul liman taba. Kalau ke Allah. Kalau ke manusia bimana istaghfar. Yang banyak minta ampunan, nadima yang menyesal. Kalau ke manusia. Jadi tawab bisa ke manusia, bisa ke Allah. Lihat di sawinya ada tuh. Tobat para jamaah ya, kata-kata tawwabun sekali lagi ya, bisa ke Allah, bisa ke manusia. Kalau tawwabun ke Allah maknanya kasiru al-qabul li taubati man taba. Juga bisa ke manusia. Kalau ke manusia di sini kalau disawi kullama aznaba nadima wastaghfara wala yasirru. Setiap dia maksiat nyesel, minta ampun dan tidak melakukan lagi. Itu makna daripada tawwab untuk manusia. Yang kalau bisa diganti caya ya siap ngesdol ininya nih nurun lama-lama nurun itu diganti dengan ya cek ntar aja. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Syafi'i wa syartu taubatil abdi, syarat tobat manusia. Ini yang disebut tobat nasuha. Itu tobat nasuha ada 3. Lamun enggak ada 3 berarti belum tobat. Yang pertama apa? An-nadam, nyesal di hati, ya, di hati nyesal. Yang kedua al-iqla. Al-iqla itu atau totalitas atau menyambut,
menghindar. Ikhla itu ikhla asal maknanya menyambut. Yang ketiga al-azmu, azam untuk tidak kembali lagi. Ini tiga tuh. Yang pertama nadam, yang kedua ikhla, yang ketiga azam. Nadam, ikhla, azam. Nadam menyesal, ikhla mencabut total, yang ketiga azam untuk tidak mengulangi lagi. Itu taubat nasuh. Kalau tiga-tiganya nggak ada, nah, berarti belum taubat nasuha. Ar-Rahim, Ar-Rahimu innahu satuni Allah wa ikutai Allah at-tawwab iku kang akeh nerima tobat ala ibadihi ingatase hamba-hambane Allah. Ar-Rahimu turkang maha welas, Allah maha pengasih bihim kalawan ibad. Jadi kalau kita mengharap pengasih, mengharap pemberian, jangan dari manusia, ke Allah Ar-Rahim. Allah maha pengasih, ke Allah minta, jangan ke manusia. Dan pengasih Allah tidak terbatas, beda dengan pengasih kita. Kulna ngucap kami, ihbitu, beres tuh ya, ayat kita, ayat yang selanjutnya. Kulna ngucap kami, ihbitu pada turun sira kabeh, minna saking surga. Sama ini ihbitu juga sama. Ihbitu maktub kepada ihbitu yang pertama. Minal jannati nyatane saking surga, jami'an halesa kabeh semuanya. Tadi ihbitu sama kayak tadi menggunakan jama i'tibarun lidzurriyah, jami'an halesa kabeh. Karrara ngulang-ulang Allah hu ing lafad kulnah bitu liung sopa darpon yentah dan atofakan alhi apa ingatase lafad. Diulang-ulang supaya mau diatofkan. Tadi kan di sana wa kulnah bitu, ini kulnah bitu. Fa imma fihi idghamu nuni in asyartiyati fi ma az-zaidati. Fi ku tetap ing dalam imma idghamu nuni in asyartiyah, utawi ngaidghamaken nun in asyartiyah fi ma az-zaidah ing dalam ma az-zaid. Asalnya in ma, ada nun syartiyah dan ada ma zaidah. Didghamin nunnya ke ma jadi imma. Itu tetap maknanya mah lamuntah begitu. Maknanya ma apa? Zaidah. Ya'tiyanna, fa imma ya'tiyanna, maka lamuntah. Ya'tiyanna bakal tekat temenan kum ing sira kabeh minni saking isun hudan apa petunjuk. Hudan diartikan kitabun, tegese kitab, wa rasulun lan utusan.
Di sini ayyu rasulin wa ayyu kitabin min Adama ila Muhammad. Utusan apa saja atau kitab apa saja dari Nabi Adam sampai sampai Nabi Muhammad itu namanya huda. Itu namanya petunjuk. Di sini kalau kita lihat nih kitab dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad berarti Al-Quran. Dari Nabi Adam, kitab yang diturunkan kepada Nabi Adam. Ada berapa? Yang diturunkan ke Nabi Adam ada berapa? 20 apa 10? 10. Diturunkan ke Nabi Adam 10. Namanya disebutnya apa? Suhuf. Ke Nabi Sis berapa? Di kitab Fathul Wes 30. Ke Nabi Sis 30. Ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa itu suhuf semua tuh. Ya. Jumlahnya semua 100. Sama Nabi Sis. Ditambah lihat nanti di kitab Fathul Wes. Ditambah Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, jadi berapa? 104. Jumlahnya 100 itu namanya kitab 104. Kan saya sudah ini ya. Yang 104 disimpulkan di dalam Al-Quran. Yang 104 disimpulkan di dalam Al-Quran. Semua kitab-kitab yang ada dari zaman Nabi Adam ada di Al-Quran. Dari Al-Quran, di Al-Quran kesimpulannya ada di Suratul Fatihah. Dari Suratul Fatihah kesimpulannya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim kesimpulannya ada di harful ba. Ya. Apa makna ba? Ini apa? Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Wajar. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Begitu. Ya. Itu kalau dalam perguruan silat itu namanya jurus jurus totok namanya. Sekali totok bisa mati orang gitu. Ya. Kalau dalam persilatan itu. Ya, di silat ada macam-macam. Nah, kita kembali kepada itu kitab. Rasul berarti Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu juga bisa disebut apa? Hudan. Betul? Disimpulkan sama kita. Hidayah ada dua. Lihat di kitab Jauhar Maknun ada. Hidayah ada hidayah khusus, ada hidayah umum. Ada hidayah khusus, ada hidayah khusus dari Allah. Hidayah umum bisa dari siapa saja. Petunjuk itu ada petunjuk khusus, ada petunjuk umum. Kalau petunjuk khusus dari Allah, Allah yang menciptakan khalqul hidayah fil qalbi. Allah menciptakan hidayah di dalam hati seseorang. Itu hak prerogatif Allah, nggak bisa ikut campur yang lain. Tapi kalau hidayah umum itu bisa siapa saja, dari Rasul ke sahabat terus sampai ke orang-orang yang memberikan petunjuk, itu masuk kepada hidayah yang umum. Jadi hidayah itu ada dua. Nah, kalau yang khusus definisinya khalqul hidayah fil qalbi. Wa hadhil hidayah makhsusun lillah. Yang kedua hidayah ammah, at-tariqah al-musilah ilal matlub. Jalan yang menyampaikan kepada tujuan.
Nah itu hidayah umum, itu bisa siapa saja, petunjuk jalan. Yang bisa Rasul, bisa Nabi, bisa guru, bisa siapa saja, namanya hudan. Makanya di sini tadi kan hudan ay kitabun wa rasulun. Nyatane kitab lan nyatane utusan. Bisa berarti hidayah apa namanya ini? Hidayah umum, hidayah umum, hidayah khusus. Ibadah hidayah am, hidayah umum. Gitu. Paman makauti sinten wong tabi'a iku kang nurit buri wong hudaya ing petunjuk isun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, yang mendapatkan petunjukku berarti fa'amana bi wa amila bi ta'ati. Fa'amana maka iman man bi ing isun wa amilalan migawe man bi taati kalawan taat ing isun. Fala khaufun maka ora nana utewudi alaihim iku tetep ing atase man wala lan ora nana hum utaiman yahzanuna iku kang susah kabeh fil akhirati ing dalam akhirat bi ayat hulu kalau nyentah manjing kabeh atau man al jannata ing surga. Nih lihat, paman makau teh sinten wong tabi'a iku kang nurut buri wong hudaya ing petunjuk isun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, hudaya berarti hidayahku Islam, mengikuti Rasulku, mengikuti kitabku, mengikuti agamaku, ya. Pak amana maka iman man bi ing isun, itu hidayah isun tuh. Apa makna hidayah? Hidayah Allah itu iman kepada Allah wa amila lan migawe man bi taati kalawan taat ing isun. Awas nih. Satu iman, kedua taat. Nanti kalau sudah iman dan taat, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa susah. Di ayat yang lain, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi yang namanya wali Allah itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Awas, kesananya ayatnya terusin. Gimana jalan? Mana tuh? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat seterusnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Namun kan nih, lihat. Jadi yang namanya waliullah cuma dua. Satu iman, kedua takwa. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Siap ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu, mereka yang iman, wa kanu yattaqun, dan takwa. Nyambung di dia sarua tuh. Di sini amana bi wa amila bi taati la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang yang namanya waliullah itu yang amana billah,
wa amila bi taatillah. Udah itu tak wali Allah. Gitu doang. Yang banyak pengertian wali Allah. Di antaranya cuma singkatnya seperti itu. Singkatnya. Jadi ini maksud la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang-orang yang khaufnya itu takutnya enggak sama dengan manusia, enggak sama dengan kebanyakan orang. Kalau orang-orang mah takut karena duit, mana mente gitu. Orang-orang kena sakit pada ribut, dia mah enggak. Jadi antara cirinya itu. Ini wala khaufun alaihim. Susahnya enggak sama dengan susah orang. Orang mah susahnya mikir itu susah. Dia mah susahnya bikin siksa kubur, bikin neraka. Itu dia ada yang mengatakan seperti itu. Termasuk pesantren anu bagus, tuh lain mikiran sisi duniawinya, tapi sisi akhiratnya. Tuh kebanyakan yang dibikin, waduh kumaha ya, rame tah henteu, itu kebanyakan. Yang bagus kumaha ya, muridna soleh apa henteu, nah itu. Beda. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini di sini walahum yahzanun fil akhirati tafsir, in dalam akhirat. Di sini jadi imma fid dunya wa imma fil akhirah sebetulnya. Baik itu di dunia atau di akhirat. Bi ayat hulu, apa ini maksud enggak susah di akhirat? Bi ayat hulu, kalau nyentah manjing kabeh al jannata ing surga. Yang dimaksud enggak susah di akhirat itu masuk surga. Sebab orang-orang yang susah di akhirat, yang hazan di akhirat, itu berarti tidak masuk surga. Begitu. Kita belum terbayang per jam ini butuh memang pemahaman yang dalam. Kadang-kadang orang teka bayang. Termasuk pendidikan. Kemarin itu ada sekilas tentang pendidikan santri, cuma kena. Ini harus memang dikasih pemahaman. Masa kita belum paham pendidikan santri itu apa. Mal farqu baina pendidikan pesantren dengan pendidikan sekolah, belum paham. Makanya kemarin kan saya bahas pendidikan yang moderat, pemahaman yang moderat itu adanya di santri. Santri itu moderat. Ini dibahas mana? Moderat itu wasato, ummatan wasato. Wasato itu ashabu ilmin wa amalin. Ilmunya, pendidikannya ilmu dan amal. Itu wasato. Ilmu dan amal adanya di pesantren. Coba kalau kita lihat pendidikan yang lain selain pesantren, hanya ilmu saja yang diberikan. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Kelakuan akhlak tidak ada diterapkan. Jamaah tidak diterapkan. Cara akhlak begini ke guru, tapi di pesantren dari mulai bangun tidur itu sudah dipraktekkan. Amal namanya. Ini namanya moderat. Namanya moderat. Lari lagi ke lebih luas lagi nih, ya, ke lebih luas lagi. Pendidikan santri itu masuk kepada menghilangkan nuansa sekularisme. Kita kadang tidak paham sekularisme itu apa.
Sekularisme itu fasluddin anid daulah, memisahkan agama dengan negara, memisahkan agama dengan dunia. Dan perlu kita pahami, ya, bedanya pendidikan Islam dan Barat. Pendidikan Barat itu mendahulukan dunia, mencetak bagaimana ini anak bisa kerja, itu Barat. Tidak ada unsur akhirat sama sekali. Itu pendidikan Barat. Bagaimana anak ini bisa kerja, ya, bagaimana siswa ini lulus bisa. Pendidikan Islam sudah ke bawah sekarang, sudah ke situ. Islam tidak begitu. Pendidikan Islam ilmu dan amal, dunia akhirat, itu bedanya. Nah, kalau kita telusuri sekarang, pendidikan di kita itu sudah terkontaminasi dengan pendidikan Barat. Dan Barat hanya memberikan pekerjaan. Bagaimana si anak ini keluar sekolah bisa kerja. Makanya ketika ada banner sekolah keluar siap kerja, wah itu ya, keluar siap kerja, keluar siap gitu. Di sini sudah kelihatan misi-misi. Jadi pemahaman sekuler itu artinya ingin memisahkan antara agama dengan agama dengan dunia. Dia mau dipisahin. Dunia agama-agama. Mau dipisahin. Makanya saya ingin menciptakan bahwa santri itu bisa semuanya. Supaya jangan ada pemahaman sekuler. Santri harus bisa semuanya. Tuh panjang ya lamun dibahas ya. Bahas. Rasulullah itu seorang pemimpin. Rasulullah itu semua orang-orang pakar pemikir-pemikir mengatakan Nabi Muhammad itu seorang presiden. Nabi Muhammad itu ahli ekonomi. Nabi Muhammad itu jenderal. Bukan hanya sebatas nabi. Itu sahabat segala macam terus sampai sini. Itu tokoh-tokoh pemerintah semua. Ya. Kunaon diurang aya tokoh agama anu ngomong ngapain tujuan ke pemerintahan. Nah, ini namanya kebodohan. Tidak paham sejarah. Harus paham sejarah tuh. Ini namanya sekuler. Sekuler dengan termakan pemaparan sendiri, sekuler. Misalkan pemahaman sekuler itu terjadi, ketika ngomong saya, terjadi di abad berapa di Eropa, di Kristen, di gereja. Islam tidak mengenal sekuler. Tapi pemahaman sekuler ini sudah masuk ke pendidikan Islam. Itu ikan ini lamun kiai mimpin tahlil doang, lamun kiai ceramah doang, kiai itu bisa dunia modern, itu sekuler namanya. Sekuler itu kiai mimpin tahlil doang, sekuler namanya itu. Sekuler namanya. Fasluddin anid daulah, dan itu berasal dari gereja. Silakan pelajari. Berasal dari gereja. Ini kita sudah termakan dengan itu. Sudah termakan dengan konsep-konsep itu. Panjang lah kalau bicara eta. Makanya kudu ngaji itu kudu tuntas segitu lah, sepotong-sepotong. Kalau belajar sepotong susah. Si tuntas, ilmu mesti tuntas. Al-ilmul qalil syai'un khatarun. Ilmu yang tanggung bahaya. Tentang harus tuntas. Ya.
panjang itu. Nah, seorang pendidik begitu. Pendidik siapa saja yang punya majlis taklim, yang punya harus paham itu, harus tuntas pemahamannya. Kalau nggak tuntas bahaya, kasihan muridnya nanti. Tuntas, karunya murid itu nanti lain lain paralinter, malah mengembangkan kebodohan nanti. Belum paham. Jadi stagnan nantinya, jumud kalau bahasa sekarang, statis, stagnan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Sampai kurang seberapa aja ya? Kira apa biasa. Lan utai wong iku kabeh kafaru kang pada kufur alladzina wa kadzdzabu lan ngebohongi alladzina bi ayatina kawan ayat-ayat kami. Ayat yang dimaksud kutubana, tegese kitab-kitab kami. Kalau kitab-kitab kami berarti bukan satu, banyak. Saya begini, kalau enggak percaya Al-Quran berarti enggak percaya Taurat. Enggak percaya Taurat, enggak percaya Al-Quran. Sebab Taurat, Injil, Al-Quran nyambung semua. Itu nyambung kabeh. Itu enggak percaya sama satu sahabat semuanya. Enggak percaya sama satu ulama kabeh berarti. Awas hati-hati. Enggak percaya sama satu ulama dicaci maki, semuanya berarti caci maki sama dia. Kudu paham itu. Sebab dalam satu riwayat, orang yang membenci Sayyidina Ali di surga, Sayyidina Abu Bakar juga nggak mau tahu, nggak akan kenal. Sayyidina Utsman nggak akan kenal. Saya sepaket. Begitu. Ya, jangan dipilah-pilah. Ini sekedar pola pikir nih. Ya, pola pikir. Ya orang masih, terutama masih Indonesia harus diselamatkan berjemaah. Banyak tokoh-tokoh kita yang nggak paham bicara politik, tapi terpaham politik terpaham politik, nggak dalam politiknya. Kaget kalau kita dikasih tahu politik yang sebenarnya, kaget nganyaut cangkang doang. Itu kita belajar politik nggak bisa dari medsos, nggak bisa, datang langsung ke orangnya, datang langsung ke aslinya. Itu politik yang kalau mau politik praktis tuh supaya jangan ada fitnah segala macam begini kan. Nah ini kita harus tadi tuh harus moderat, harus jago, harus bisa menyadarkan masyarakat, mengademin masyarakat, ulah manas-manas, ulah cuca caci, ngatain begini begitu. Innalillah. Itu saya pernah ketemu sama ketua FPI, teman saya, ketua FPI, dia di Pandeglang, dia ketua FPI apalah gitu. Jadi saya gini, cari hadisnya, cari kitabnya, cari Al-Qur'annya yang membolehkan memfitnah, membabi buta, ngejek pemerintah. Kalau ada kitabnya bawa ke saya. Itu nggak ada, dia mau bisa jawab. Lihat di fiqih, lihat di Bejuri, lihat Ibnu Ruslan. Walam yazuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Haram hukumnya. Sayyidina Ali ngomong sekalipun pemerintah zalim. Makanya kalau ada bawa ke saya, yang membolehkan silakan. Haram hukumnya. Ya bukan hal yang biasa. Ini nggak dipahami sama tokoh-tokoh sekarang. Itu. Saya pernah ngomong sama ketua MUI mana, Bu Yuni, saya ngomong, saya nggak paham saya. Itu. Coba mau kita benar-benar.
Syekh Ibnu Ruslan Majah, silahkan baca kitabnya Matan Zubat. Walam yazuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri, tafsirnya walau kana zaliman. Tuh di Bejuri bab buhot buka wa yahrumu al khuruj ala ulil amri ijma'an, sepakat ulama itu, kecuali kufur total, dan ini bukan masalah membela dan tidak, bukan, ini moderat namanya. Bagaimana kita mengambil hukum yang daki, yang lurus, jangan terbawa sama pola pikir yang begini, jangan terbawa orang boga ilmu. Kita ini cendikia, begitu. Kita orang-orang berpikir. Anda sampai ribut ini itu gara-gara, aduh ya Allah. Itu namanya mempermalukan. Dan kita tidak sadar kalau kita diadu domba, awas. Kita diadu domba. Nah ini contoh ya, jangan terprovokasi. Yang matang lah, yang matang. Ada hal-hal yang tidak bagus kalau disampaikan di umum. Ada hal yang enggak bagus. Kasihan ini masalah kita. Walladzina, udah tadi itu, wa kazzabu bi ayatina kutubana, ya. Bukan kitabana, bukan kutubana. Limadza kadzalik? Lianna man kafara bi kitabin wahid kafara bi kutubil kitab. Sepakat. Itu Yahudi nggak bisa Islam karena Taurat yang ngacak-ngacak. Kristen nggak bisa Islam, Injil diacak-acak sama dia. Injil wal Quran wahid, Taurat wal Quran wahid, sama. Ini di surah Al-Baqarah kan, walladzina yu'minuna unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nyambung. Hormat ke satu ulama saya, kalau yang lain atuk teu bisa. Kudu kabeh. Hormat ke hiji sahabat tuang teu bisa, kudu kabeh. Itu. Hormat ke ibu doang enggak bisa. Kudu ke bapak. Sehingga dalam bab taklim saja dikatakan bab taklim. Wa min ta'zimil ustad ta'zimu man yata'allaqu bihi. Sampai ke situ. Setengah dari mengagungkan guru, mengagungkan orang yang berkaitan dengan guru. Sampai ke supir-supirna dihormati. Man yata'allaqu bihi, sampai ke teman-teman guru. Kita masih jauh Pak Guru. Iya. Jauh. Itu namanya sepaket namanya. Kita nggak paham ke situ. Sepaket pun nggak paham. Itu. Ulaika ashabun nar, utawi semudaya alladzina kafaru wa kazzabu. Kafaru kazzabu. Kenapa dia kufur? Karena kazzabu. Karena ngebohongin kitab. Ya. Ngebohongin. Ulangi, awas ya. Kita juga bisa masuk kepada kazzabu, awas. Secara tidak sadar kazzabunya. Enggak sadar. Tidak sadar orang. Ya kita berusaha untuk mentiadakan hal-hal yang sifatnya kharij anil Islam, kharij anil ilmi, ya. Jangan begitu emosi. Dikit terus dipilah terus supaya kita jangan masuk kazzabu.
Tuh. Nah ini para jamaah nih, walladzina kafaru ya, walladzina kafaru. Saya tadi ngaji Qatrul di pondok. Alladzina kafaru, alladzina amanu nerangin bab iman. Manhum al mu'minun. Jadi al mu'minun alladzina matu ala dinil Islam. Wa in taqaddama alaihi kufrun. Orang yang mukmin, awas nih, orang yang mukmin, orang yang mati dalam agama Islam, itu mukmin. Sekalipun tadinya kufur. Jadi berarti manusia adanya di mana? Di ending. Atau sebaliknya, yang namanya kafir man mata ala ghairi dinil Islam, yang mati bukan pada agama Islam. Wa in asyu tula umrihim mu'minin, sekalipun sepanjang hidupnya mukmin, pas maut kafir. Jadi yang namanya mukmin sama kafir itu bukan sekarang, nanti ending. Ya sekarang kita harus banyak istighfar, harus banyak takut. Itu silakan di kitab Qatrul Qais. Satu itu isinya. Yang kedua berarti kita tidak boleh ke orang suudzon. Kafir tuh dia masuk neraka? Belum tentu. Sebab kafirnya entar ketika mati. Siapa yang tahu dia pas mati masuk Islam? Termasuk kita. Jadi saya baik lagi. Mahwal mu'min al-mu'min alladhi mata ala dinil Islam. Mahwal kafir al-kafir alladhi mata ala ghairi dinil Islam. Berarti kalau begitu lihat di ending, di ujung, bukan sekarang. Sekarang nggak pantas kita ngomong gagah. Alhamdulillah saya sudah sukses. Bahaya itu. Belum sukses. Alhamdulillah saya sudah berhasil. Belum, jangan ending. Gitu. Wah, sesat tuh dia. Awas, hati-hati. Sesat dari mana? Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani nggak berani segitu wali Allah mengecap orang, nggak berani segitu Sultanul Aulia. Ya, ini kita harus pahami perjalanan. Sehingga nih, kemarin saya ngomong tuh sama, bilang kadang-kadang saya aneh sama orang yang ngotot bener sama non Muslim. Ya nanya, Cina itu umat Rasulullah bukan? Kafir itu umat Rasulullah bukan? Semua Cina, Amerika itu umat Rasulullah. Cuma bedanya umatnya umat apa namanya? Umat dakwah. Sebab umat Rasul ada umat ijabah, ada umat dakwah. Semua yang ada di dunia sekarang ini umat Rasulullah. Ceknya ke Cina semua umat Rasulullah. Cuma bedanya ada ijabah, ada dakwah. Yang sudah iman kita namanya ijabah, udah ikut. Yang belum dakwah, artinya umat dakwah masih kudu diajak kurang. Masih umat Rasul kan? Artis-artis Korea umat Rasul lain tak? Umat Rasul bukan? Umat Rasul ajak gitu. Cuma bedanya umat apa namanya? Umat dakwah. Tentang orang Islam, gagah, jangan. Di situ aja kadang-kadang nggak paham. Dia juga sama terus lu. Wa ulaika ashabun nar utai semudai kabeh iku. Ulaika utai semudaya naik kabeh alladzina kafaru kazzabu ashabun nar iku penduduk neraka. Hum utai ulaik pihak ing dalam neraka khaliduna iku kang kekal kabeh. Kekal nauzubillah. Maki sunat tegese kang meneng kabeh abad ing dalam salawase. Artinya maksud abad la yafnun, yang dimaksud di neraka kekal ora bakal pada mati kabeh wala yakhrujun
lan ora bakal pada metu kabeh. Bedanya neraka sama surga, kalau sudah masuk surga nggak keluar lagi. Tapi kalau sudah masuk neraka bisa keluar lagi selama mukmin, kecuali kafir. Kalau surga masuk nggak bisa keluar lagi sudah. Tapi kalau neraka masuk bisa keluar lagi. Tergantung. Keluarnya tergantung amal, kecuali kafir. Jadi maksud sini kafir, makisuna abad. Kafir maksudnya. Ya Bani Israila wallahu a'lamu bissawab. Demikian terjemah pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan sesuai dengan nasihat-nasihat ulama. Apabila ada khilaf, ada salah, berarti dari saya sendiri. Saya mohon maklum atas segala kesalahan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.